Halo, Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam, Bapak. Sehat-sehat hari ini. Sehat, Pak, alhamdulillah. Mungkin ada yang mau diceritakan ataupun ada kendala yang Ibu Fitri bisa utarakan dengan saya. Iya, Pak. Sebenarnya hari ini saya mau ngajak Bapak untuk kita ngobrol tentang komunitas belajar yang ada di sekolah saya, Pak. Oh, emangnya apa kendalanya Bu Fitri? Komunitas belajar di sekolah saya itu sudah ada, Pak ya. Hanya saja kami itu belum aktif, belum memiliki kegiatan rutin seperti itu, Pak. Oh, itu masalahnya ya. Eh, Apa yang Ibu harapkan ataupun tujuan Ibu mengadakan percakapan ini? Harapan saya Pak melalui diskusi kita hari ini saya bisa mengaktifkan kembali komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Saya mau mengajak teman-teman saya di sekolah untuk aktif dalam komunitas tersebut dan kami memiliki kegiatan rutin yang terjadwal seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Menurut Ibu, apa sih penyebab masalah ini atau kumpul ini tidak begitu aktif? Mungkin yang pertama Bapak ya karena komunitas belajar ini masih apa namanya ya Pak ya, belum ada program kegiatan yang runtut atau yang jelas seperti itu Pak. Jadi belum ada program yang terorganisir dan jadwal pertemuan yang rutin, yang terjadwal sesuai dengan apa namanya waktu-waktu yang ditentukan seperti itu. Jadi makanya guru-guru di sini kadangkala mengabaikan keberadaan dari komunitas belajar sekolah ini, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin ada masalah lain atau kendala lain selain tadi sudah dikemukakan? Kalau dari sisi gurunya mungkin karena masing-masing guru memiliki jadwal dan kesibukannya masing-masing, Pak. Jadi kami belum menemukan titik temu ya, Pak ya, atau waktu yang tepat untuk menschedule-kan pertemuan komunitas belajar ini pada hari-hari tertentu. Yang kedua, kurangnya minat dari rekan guru khususnya Pak ya, untuk mengembangkan Oke. Lantas kondisi ideal yang Ibu harapkan dari masalah ini apa, Bu? idealnya saya menginginkan Pak ya, komunitas belajar itu dia punya waktu tertentu Pak. Waktu yang rutin, misalnya bisa jadi sebulan sekali, kami bisa mengadakan pertemuan untuk berbagi eh, masalah bersama dan menyelesaikannya, belajar bersama tentang hal-hal yang berhubungan dengan tupoksi kami sebagai pendidik, baik itu secara administrasi maupun secara uh, kami sebagai pemimpin pembelajaran. Dan juga saya menginginkan ada apa namanya Pak program yang jelas seperti itu Pak, yang sesuai dengan kebutuhan gitu Pak ya, program yang sesuai dengan kebutuhan kami sebagai guru pada saat itu seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti itu sudah ada kendala-kendala yang bisa ditemukan untuk mengatasi masalah itu. Dari kondisi sekarang, Ibu pembelian itu udah pada level berapa ya, Bu? Kalau saya lihat Pak ya, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin saat ini posisi komunitas belajar kami masih di level 5 Pak. Level 5. Hmm. Kalau idealnya kan sampai 10, Bu. Ibu targetkan kondisi ideal ke berapa, Bu? Mungkin menurut saya untuk melihat keadaan sekarang Pak ya, tidak muluk-muluk Pak. Posisi 8 mungkin itu untuk waktu saat ini merupakan posisi yang udah luar biasa baik kalau bisa dicapai seperti itu.
Oke, berarti sudah targetnya 8 ya Bu Iya, untuk Pak. ideal. Oke. Mungkin tidak ada langkah atau solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketidakaktifan Kombel ini, Bu? Mungkin langkah-langkah yang itu juga sih Pak yang sebenarnya sedang saya pikirkan ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar komunitas belajar saya ini di sekolah saya tepatnya itu bisa aktif seperti komunitas belajar di sekolah-sekolah yang lain. Kalau yang ada di benak saya saat ini Pak mungkin akan membentuk tim kecil terlebih dahulu Pak. Tim kecil terlebih dahulu mungkin yang terdiri dari apa namanya kepala sekolah gitu Pak ya sama pengurus Kombel. Mungkin kami akan melakukan duduk bersama dulu Pak di tim kecil tersebut itu untuk membahas apa yang harus dilakukan terhadap Kombel ini, mau dibawa kemana komunitas belajar kami ini seperti itu. Ya, Sebagai awal. berarti Ibu mengajak rapat dulu dengan pengurus inti dari Kombel itu sendiri. Iya, Mungkin ada seperti itu. strategi lain, Bu Fitri? Kalau mungkin kalau kami sudah duduk bersama, yang akan kami lakukan itu Pak mungkin melakukan telaah mungkin Pak ya, telaah data hasil belajar murid atau menelaah hasil rapot pendidikan mungkin Pak, agar kami bisa menentukan fokus dan prioritas untuk belajar guru melalui program-program komunitas belajar. Jadi menelaah dulu Pak seperti itu dari rapor pendidikan, hasil belajar murid untuk menentukan apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan guru sehingga bisa difokuskan dalam program-program komunitas belajar itu. Mungkin seperti itu Bapak. Oke. Kalau ini sudah dilakukan untuk mencapai kondisi ideal, apa yang akan dilaksanakan, Bu? Untuk mencapai kondisi ideal ini ya setelah kami melakukan pertemuan dan pembahasan itu, kami akan melakukan sosialisasi, Pak, tentang penguatan dan tentang pentingnya komunitas belajar ini ke warga sekolah, sosialisasi seperti itu, Pak, kepada rekan-rekan guru, dan membuat komitmen bersama mungkin, Pak, ya, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai yang ada untuk komunitas belajar kami ini. Oke. Untuk strategi-strategi tadi, strategi mana yang akan diprioritaskan atau yang akan diambil lebih awal? Untuk jangka waktu yang dekat ini Pak, mungkin yang paling memungkinkan Pak ya, itu temu dulu Pak, berkumpul dulu dengan tim kecil tadi. Itu yang paling memungkinkan dalam jangka waktu dekat ini. Oke. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mencapai atau melakukan strategi ini, Bu? Untuk sampai ke level 8 tadi Pak ya? Iya, betul. Mungkin 1 bulan lebih lah Pak. 1 bulan Karena ya. akan menyusun program kan dan membuat rencana kegiatan itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, oke. Dari rencana dan strategi ini, siapa yang kira-kira dapat membantu untuk mewujudkan Kombel ini menjadi lebih aktif? Mungkin yang jelas yang membantu saya yang pertama itu kepala sekolah Kak. Iya. Wakil kepala sekolah, bidang kurikulum tentunya. Karena ini terkait program, kemudian rekan-rekan guru Pak pastinya Pak, rekan guru dan juga siswa itu sendiri Pak yang ada di sekolah. Iya, oke. Berarti kita bisa ambil ide-ide untuk mengaktifkan Kombel ini. Yang pertama strategi pertama adalah mengaktifkan temu dulu dengan pengurus inti ya Bu. Iya, Kemudian Pak. berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian juga akan menjadwalkan kegiatan secara rutin. Mungkin juga bisa berbagi praktik baik ya Bu barangkali untuk mengaktifkan ini. Oke. Kira-kira kapan Ibu bisa kita ketemu lagi? Mungkin sebulan lagi sesuai dengan komitmen Ibu tadi untuk melaksanakan rencana dan strategi untuk mengaktifkan Kombel ini ya Bu ya? Iya Pak. Nah berarti
kita jumpa lagi 1 bulan berikutnya ya Bu. Kita akan melihat perkembangan atau progres dari rencana yang Ibu rencanakan. Ibu, apa perasaan Ibu dari percakapan yang kita laksanakan pada siang hari ini? Perasaan saya, Bapak, saya akhirnya menemukan solusi dari masalah saya sendiri gitu Pak ya. Tanpa sadar saya menyelesaikan dan menemukan solusinya sendiri. Dan saya merasa sangat senang akhirnya apa yang menjadi beban pikiran saya selama ini sudah menjadi lebih ringan Pak ya, dengan Iya. adanya diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin ini saja Bu Fitri, dari hasil coaching ini tadi kita tidak punya ide-ide yang bisa kita lakukan dan rencana yang akan kita perbuat untuk mengaktifkan kembali Kombel ini. Mudah-mudahan percakapan ini dapat memberikan makna dan langkah nyata untuk mengaktifkan Kombel di SMP atau Satuan Pendidikan Ibu Fitri dan kawan-kawan. Ini saja untuk pada kesempatan ini. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum Pak Himawan. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Selamat siang, terima kasih sudah hadir dalam sesi diskusi kita pada sore hari ini ya Pak. Jadi kita mau berbincang hari ini nggak lama Pak, hanya 15 menit. Kira-kira kita mau mengobrol tentang apa nih sore ini? Iya Bu Fitri, ini saya ada hal yang saya mau ngobrol memang dengan Bu Fitri ini terkait di proses pembelajaran ini Bu. Saya ini mengeluhkan di jam-jam terakhir ini siswa saya ini banyak yang mengantuk, sudah letih kayaknya. Itu yang jadi problem ini. Sementara jam saya ini banyak di jam terakhir. Demikian Bu Fitri. Oh, jadi di jam-jam terakhir, jam-jam rawan itu Pak ya, ketika proses pembelajaran mata pelajaran Bapak itu siswanya banyak mengantuk seperti itu Pak ya? Iya. Jadi Pak, di waktu kita yang singkat ini, Pak Himawan ingin dapat apa Pak dari percakapan kita pada sore hari ini? Saya ingin pembelajaran saya itu berjalan normal walaupun jam terakhir, anak tetap semangat, materi tetap bisa diterima, ceria sampai kegiatan pembelajaran berakhir. Dia merasa nyaman dan senang untuk mengikuti pembelajaran saya. Oke, jadi itu yang Bapak harapkan dari anak didik Bapak ya? Selama pembelajaran, Iya. Bapak berharap mereka itu ceria, senang, bahagia sampai akhir pembelajaran, Pak ya. Iya Bu. Jadi Pak Himawan, kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan anak-anak didik Bapak itu di jam-jam terakhir menjadi mengantuk, lemas, tidak bersemangat seperti yang Bapak ceritakan tadi? Ya sebenarnya saya ini bingung juga Bu, mau cari masalahnya dari mana. Maka saya ajak bercerita dengan Bu Fitri, mudah-mudahan dengan bercerita ini ada solusi dan saya juga bisa menggali sendiri bagaimana nanti saya membenahi pembelajaran ini. Kalau saya perhatikan mungkin saya anak ini sudah capek ataupun lelah karena dari pagi sampai sore terutama pembelajaran dengan Poldi ini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa jadi materinya kurang menarik cara penyajiannya, tidak menggunakan model-model pembelajaran yang menarik. Di samping itu juga kayaknya setelah saya mengikuti kegiatan-kegiatan ini perlu saya juga memahami perasaan terutama sosial dan emosional anak, termasuk emosional dan sosial saya sendiri, sehingga saya pembelajaran tidak hanya menargetkan pengetahuan. Di samping itu juga saya kayaknya ada juga yang siswa ini saya anggap semuanya memiliki kemampuan sama. Tapi kayaknya perlu juga dipilah-pilah mana sih anak ini yang sosial, yang kegiatannya pengennya atau gayanya, ada yang senang video, ada audio ataupun kinestetiknya Bu. Oke.
Jadi dari yang Bapak ceritakan tadi, ternyata menurut Bapak anak-anak itu kalau di jam terakhir mereka sudah capek, lelah seperti itu Pak ya. Materinya kurang menarik mungkin karena metode pembelajaran yang Bapak gunakan masih sederhana seperti itu dan juga Bapak belum memperhatikan mungkin ya Pak ya eh, sosial emosional anak, sosial emosionalnya dan juga kebutuhan murid tersebut. Bukan begitu Bapak? Iya betul Bu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya itu menurut Bapak adalah hambatan yang Bapak temui selama ini, kira-kira menurut Bapak idealnya itu seperti apa sih Pak pembelajaran yang bisa membuat anak-anak tadi merasa nyaman, aman, dan ceria seperti yang Bapak harapkan? Iya. Idealnya itu seperti apa? Idealnya saya ingin siswa itu ataupun siswa sendiri merasa belajar dengan saya itu nyaman dan menyenangkan. Kemudian sosial emosinya dia merasa tenang, enak dalam belajarnya. Kemudian ketika mereka lagi lelah mungkin perlu ada amunisi tambahan ketika di posisi lemah seperti itu, perlu semangat kembali untuk belajar. Itu pengennya saya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya yang ideal menurut Bapak tadi kita beri skala 10 misalnya Pak ya. Nah, sekarang posisi Bapak dalam membersamai anak-anak itu sekarang adanya di level berapa, Pak? Kalau saya nilai sendiri dari kondisi real anak ini, paling pembelajaran yang saya laksanakan pada level 6, Ibu. Level 6, Pak ya. Nah, Iya. harapan Bapak maunya kira-kira di level berapa, Pak, yang ingin Bapak capai? Kalau misalnya kita anggap idealnya 10 itu cukup sulit ya, mengingat permasalahan atau problem yang Bapak temui di lapangan, kira-kira harapan Bapak di level berapa yang ingin Bapak capai? Saya mungkin tidak maksimal sampai 10, saya tidak bermimpi indah seperti itu, tapi paling tidak saya berada di atas 8 lah. Saya 8 minimal saya bisa targetkan kondisi anak itu 80% bisa mengikuti, bisa belajar dengan senang, emosional, sosial emosionalnya juga baik. Oke. Bagaimana Pak Him melihat kemungkinan ini akan bisa Pak Him lakukan? Kira-kira bisa nggak mencapai hal itu? Insya Allah bisa, Bisa. dengan bisa, insya Allah bisa. Caranya gimana Pak? Saya akan pertama membuat media-media pembelajaran yang menarik, kemudian mungkin kalau selama ini dengan ceramah, saya akan menggunakan media-media bisa menggunakan IT atau sekarang yang lengkap dengan AI kan, AI. Kemudian juga saya akan memperhatikan sosial emosional ketika posisi sudah lelah, capek, maka saya akan memberikan semacam teknik stop dengan ice breaking, bisa juga dengan pemusatan pendengaran, pemusatan pemerhatian dari siswa itu, sehingga dengan kondisi yang seperti itu dia bisa pulih kembali untuk belajar dengan semangat, sehingga apapun target kita dan target bersama akan sama-sama dicapai. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Nah, menurut Pak Him, untuk yang Bapak inginkan tadi dan berbasis IT, memanfaatkan AI, kemudian tadi memberikan ice breaking ya Pak ya. Kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama dengan rencana Bapak tadi untuk bisa mencapai harapan yang Bapak inginkan? Saya akan mulai dari model, terutama metode atau model pembelajaran. Kemudian nanti saya akan mendiferensiasi anak itu dengan gaya belajarnya, masuk dengan teknik stopnya. Paling tidak berarti saya butuh 3 minggu sampai 4 minggu lah untuk melihat ke progres dari perkembangan gaya belajar dan keinginan belajar anak-anak di jam pelajaran saya. Berarti butuh waktu bagi Bapak itu sekitar 3 minggu, ya Pak ya. Nah, dari rencana Bapak itu yang membutuhkan waktu selama itu, apa sih Pak yang mungkin Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Saya akan menerapkan teknik stop dulu.
Nah, Hmm. terutama ketika jam-jam rawan, jam-jam yang melelahkan, saya menggunakan teknik ice breaking, bisa juga mungkin menggunakan video pembelajaran ataupun media-media yang berkaitan dengan materi, sehingga tidak jemu, tidak bosan, sehingga ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran itu akan semangat kembali. Oh, jadi menurut Bapak, anak-anak itu akan senang jika Bapak menerapkan hal-hal tersebut di jam-jam rawan yang menjadi masalah utama ya Pak ya, yang mengakibatkan siswa kita itu mengantuk seperti itu Pak ya. Iya, betul betul. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan mulai melakukannya? Eh, Pertemuan berikutnya, Bu. Berarti 1 minggu berikutnya saya akan menerapkan ini. Saya awali dengan pemetaan dulu, Bu. Pemetaan gaya belajar siswa dulu. Saya akan mau cek anak ini sebenarnya lebih dominan kemana sih gaya belajar anak itu. Apakah dengan audio, dengan video, atau kinestetiknya. Nanti kalau banyak menggunakan video visualisasinya, berarti saya akan mengarahkan ke situ yang lebih dominan untuk menggunakan pembelajaran sosial emosionalnya. Demikian, Oke. Bu. Oh, jadi Bapak akan mencoba untuk memetakan dulu kebutuhan anak, Pak ya, sesuai dengan gaya belajarnya itu tadi ada audio, kemudian ada apa? Visual, Pak ya, Visual, ya, kinestetik, Pak ya. ya. Oke, nanti kira-kira Pak untuk membantu Bapak memastikan kalau hal itu bisa berjalan, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk memastikan itu? Tentu saya tidak bisa sendiri ya. Kalau menilai sendiri kan pasti baik menurut saya. Maka saya butuh rekan sejawat paling tidak satu mapel yang dengan saya bisa satu level, ataupun nanti rekan sejawat saya yang di kelas 10 ataupun 11 yang sama-sama mengajar ekonomi, ataupun bisa juga rekan sejawat lain yang sudah bisa menguasai diferensiasi atau pembelajaran sosial emosional, dan terutama yang bisa membantu itu adalah murid-murid sendiri. Mungkin bisa dia menciptakan ice breaking sendiri, atau dia punya ide untuk teknik stop yang lain, ataupun teknik-teknik yang dia bisa membuat semangat sendiri. Tidak mesti saya yang membuat ice breaking, tapi anak-anak juga bisa membuat ice breaking ataupun teknik stop yang lain. Artinya Bapak di sini akan melibatkan rekan sejawat, Pak ya, melibatkan murid-murid, bahkan Iya, meminta mereka sendiri secara mandiri untuk memfasilitasi seperti ice breaking, bukan begitu Pak ya? betul betul. Mm-mm. Oke, jadi ini itu yang akan Bapak lakukan Pak ya. Nah, Ya. baiklah Pak, kita sekarang sudah berada di ujung sesi ya Pak ya, pembicaraan kita pada siang hari ini. Apa yang Bapak dapatkan setelah sesi ini? Setelah sesi ini saya merasa terbantu sekali. Saya bisa menggali dan menemukan ide-ide untuk mengatasi masalah sendiri, terutama di problem pembelajaran ketika siswa-siswa kita itu atau murid-murid kita mengalami kelelahan atau kejenuhan di posisi terutama di jam-jam terakhir. Sehingga dengan diskusi ini, mungkin dari permasalahan yang ada, kantuk, capek, dan lelah sebagainya, maka teknik-teknik untuk melaksanakan pembelajaran tidak hanya ceramah, tetapi juga divariasikan dengan model-model teknik stop, bisa dengan diselingkan oleh ice breaking. Ice breaking ini bisa dengan anak sendiri bisa membuat ice breaking atau mencari ice breaking yang menarik dan berkaitan dengan pembelajaran, dan juga bisa dengan rekan sejawat saya yang bisa membantu untuk memberikan masukan. Tentu saya merasa sangat senang dan terima kasih bisa melaksanakan percakapan pada sore hari ini. Luar biasa Pak ya. Kalau begitu Pak, kita bisa mengatur jadwal kita lagi untuk coaching di minggu yang akan datang. Saya mau dengar ceritanya. Bagaimana Bapak bisa mengimplementasikan ya Pak ya,
apa yang Bapak rencanakan tadi di kelas Bapak bersama rekan-rekan dan juga murid-murid Bapak tentunya. Baik Bapak, sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya sudah ngobrol kita hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Fitri sudah membantu coaching pada sore hari ini. Saya juga merasa bisa menemukan ide dan mudah-mudahan bisa kedepannya memperbaiki kegiatan pembelajaran saya dengan suasana anak nyaman dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.